Halo guys, selamat datang di channel Akres. Kenalin aku Dida sebagai tutor Sastika. Dan aku Wiska sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di episode kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar Sastika. Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal belajar tentang konsep dasar statistika. Sebelum belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu tentang dasar-dasar statistika. Mungkin teman-teman waktu SMA udah belajar tentang pelajaran ini, tapi mungkin belum tahu apa sih sebenarnya statistika itu. Jadi kita bakal mengenal dasarnya dahulu tentang statistika. Nah, apa sih statistika itu? Statistika sendiri memiliki pengertian statistika adalah ilmu dalam merancang, menganalisis, dan menyimpulkan suatu data. Contohnya ini, kalau teman-teman pernah lihat kayak diagram-diagram yang ada di PPT. Nah, dari diagram ini tuh kita bisa dong menafsirkannya. Kayak paling banyak mana, modusnya mana, rata-ratanya gimana. Lalu, ilustrasi masalahnya kayak gini. Contohnya, ada grafik tentang perkembangan inflasi bulan ke bulan dalam bentuk persen. Nah, dari grafik ini bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kayak pada bulan dan tahun berapa terjadi inflasi yang sangat tinggi, pada tahun berapa inflasi stabil tiap bulannya. Oke, dasarnya kita bakal belajar tentang populasi dan sampel. Populasi. Populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang bakal kita amati. Untuk sampel sendiri, sesuai dengan namanya, itu himpunan bagian dari populasi. Jadi kayak beberapanya populasi itu adalah sampel. Lalu untuk karakteristiknya, populasi itu adalah parameter. Untuk sampel, karakteristiknya adalah statistik. Ini biasanya sering keluar, jadi populasi itu karakteristik parameter. Untuk sampel sendiri adalah statistik. Statistik merupakan penduga bagi parameter. Karena kan statistik kan diambilnya dari si sampel. Nah, si sampelnya ini, si statistiknya ini maksud aku, statistiknya ini bakalan menduga bagaimana sih pola-polanya yang bakal ada di parameter ini. Lalu untuk statistika deskriptif dan inferensia. Ini jenisnya statistika ya. Jadi statistika deskriptif ini dia bakal meringkas data dan memberikan gambaran umum tentang data yang dimiliki. Kalau deskriptif, dia bakalan meringkas data yang udah kekumpul, lalu akan dibentuk contohnya kayak gini, tabel untuk memberikan gambaran umum kita tentang data yang dimiliki. Untuk statistika inferensia, dia mempelajari kaidah-kaidah pengambilan keputusan statistika dari data yang dimiliki dengan menggunakan ilmu peluang. Jadi kalau deskriptif dia menggambarkan gambaran umum, kalau inferensia dia buat untuk pengambilan keputusan. Nah, statistika inferensia itu bakal digunakan untuk dua. Yang pertama pendugaan untuk menduga, yang kedua adalah untuk menguji hipotesis. Contohnya untuk pendugaan. Statistika inferensia bakal menduga pendapatan per kapita penduduk Indonesia menggunakan data pendapatan sampel. Contohnya untuk menguji adalah menguji kebenaran anggapan yang menyatakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah lebih dari 3 juta per bulan. Data. Nah, data sendiri itu apa sih? Data itu merupakan gugus atau himpunan hasil pengukuran karakteristik dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian. Nah, data-data itu akan berisi variabel-variabel atau peubah yang merupakan karakteristik dari objek yang kita amati. Peubah atau variabel sendiri itu punya skala pengukuran. Ada 4. Yang pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan yang keempat adalah rasio. Nominal dan ordinal itu merupakan peubah kategori. Sedangkan interval dan rasio adalah peubah numerik atau
kuantitatif dan peubah kategorik adalah peubah kualitatif. Jadi nominal ini untuk mengklasifikasikan. Contohnya kayak agama, suku, dan jenis kelamin. Kalau yang ordinal itu untuk mengurutkan. Contohnya tingkat pendidikan dan kualitas buah. Kalau teman-teman nanya apa sih bedanya si nominal sama ordinal ini? Kalau ordinal itu kita bisa ngurutin ya teman-teman kayak tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, S1. Nah, kalau yang nominal sendiri agama. Agama ini kan nggak bisa kita urutkan kan, tidak ada urutan jelasnya. Jadi ya kita cuma bisa mengklasifikasikan kayak jumlah orang yang beragama Islam berapa, yang beragama Buddha berapa, dan lain sebagainya. Contoh untuk interval adalah suhu dan nilai ujian. Interval ini untuk mengukur, sedangkan rasio ini contohnya adalah tinggi dan berat badan yang dimana untuk kita tuh bisa membandingkan. Nah, interval ini termasuk juga skala Likert yang contohnya kayak ketika kita tes MBTI yang ada dari tidak setuju sampai biasanya 5 ya. Tidak setuju sampai sangat setuju. Itu contoh dari si skala peubah interval. Jenis data. Jenis data itu ada 4. Ada cross-section data, time series data, panel data, space-time data. Nah, bedanya ini dari PPT ini yang di bold. Cross-section itu beberapa objek data dengan periode waktu tertentu. Kalau kita lihat, panel data ini juga beberapa objek, tapi dia dengan urutan waktu. Jadi bedanya di panel data urutan waktu, kalau cross-section adalah dengan periode waktu tertentu. Yang kedua, time series data. Time series data itu cuma suatu objek, sama kayak space-time data yang menggunakan suatu objek. Dia juga sama pakai urutan waktu, tapi bedanya adalah dari space-time data ini menggunakan beberapa lokasi. Bedanya di beberapa lokasi. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama percobaan atau eksperimen, kedua survei, ketiga administratif. Sesuai namanya sendiri, percobaan atau eksperimen, jadi kita melakukan eksperimen dulu atau memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Nah, biasanya eksperimen ini dilakukan pada saat penelitian sains. Untuk survei ini, data yang sudah tersedia, kita tinggal kumpulkan sendiri. Nah, lalu untuk administratif itu data yang diperoleh dari hasil pencatatan administrasi suatu institusi. Misalnya data transaksi perbankan. Nah, survei ini metodenya berdasarkan metode pengumpulannya terbagi menjadi primer dan sekunder. Kalau teman-teman dapat sastika, udah dapat project, yang dimana dibagi menjadi 2, ada data primer, ada yang dapat juga sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Contohnya itu kita melakukan wawancara, terus kita share kuesioner atau Google Form. Jadi kita langsung ngumpulin data itu di lapangan langsung. Kalau untuk data sekunder, kita nggak bisa ngumpulin datanya secara langsung, tapi kita bisa ngedapetin datanya melalui jurnal atau artikel. Selanjutnya adalah big data. Data itu, big data merupakan data yang sangat besar dan kompleks. Nah, karena dia itu sangat besar dan kompleks, jadinya nggak bisa dikelola dengan software dan tools pemrograman database biasa atau konvensional. Di sini ditampilkan penerapan sastika beberapanya ya. Contohnya kayak gini. Harga bahan baku, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Oke. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.